Halo, Cancer. Wah, Cancer ya. Cancer Sun, Cancer Moon, Rising Venus. Halo juga crosswatcher yang lagi memantau Cancer. Oke, ini general reading, energi banyak orang yang punya birth chart Cancer. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok ya. Mungkin ada vice versa, terbolak-balik, dan ini timeless ya. Ini boleh berlaku kapan saja. Mungkin sudah ada yang merasakan, bisa juga maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini gitu ya. Oke, so kita lihat energi Cancer dan orang yang dealing sama Cancer ya. Orang yang ada kaitan dengan Cancer, siapapun ya. Oke, aku shuffle dulu ya. Cancer. Oke. Wah. Di sini aku ngerasa beberapa kalian ya, kamu baik ke orang ya, kamu mau berbuat baik ke orang di sekitarmu, kamu mau baik ke dia, tapi ya aku ngerasa belum tentu orang itu bisa mengimbangi kebaikan kamu. Ini beberapa kalian, kamu kecewa, kamu sakit hati ya. Ya beberapa tersakiti. Kenapa ya? Gue udah baik sama dia, tapi dia nggak balance, dia nggak seimbang begitu. Ini bisa vice versa ya, bisa terbalik. Oke? Dan ya ini kalian ada yang berusaha untuk fokus sama diri sendiri, mencintai diri sendiri ya. Ada yang fokus memperbaiki diri, bikin diri kamu sebaik-baiknya, sayangi dirimu, hargai dirimu, karena kamu pengen kan dihargai orang gitu. Tapi di sini semesta ngasih tahu apapun ya rasa sakit hati kamu, kecewamu terhadap seseorang atau siapapun, ya maafkanlah dia, maafkanlah mereka. Karena kalau kita mau memaafkan, perlahan kita bisa melepas rasa sakit hati dan kita melepas hal yang toksik ya. Jadi yang bikin kita tuh bisa toksik ya karena mungkin masih ada rasa sakit hati di dalam diri kita. Jadi itu harus dilepasin, harus diilangin tuh ya energi negatif itu. Kalau kamu udah bisa memaafkan dengan tulus, dengan ikhlas, ya kamu akan bertumbuh, kamu akan subur ya. Beberapa kalian apa yang kamu lakukan, yang kamu kerjakan itu bisa berhasil ya. Aku ngerasanya ada juga yang lebih baik yang bisa menghampiri kamu, bahkan ya semakin banyak yang menyayangi kamu. Ini kayaknya ada beberapa orang ya yang suka sama Cancer, banyak pilihan. Tapi kayaknya hanya satu yang kamu mau ya, hanya satu yang sangat-sangat bikin kamu baper ya. Ya kamu bapernya meronta-ronta sama satu orang. Ini bisa vice versa. Kamu bisa terbawa perasaan, mencintai begitu dalam, itu hanya sama satu orang ya. Meskipun banyak macam manusia di dunia ini, ada aja yang datang di hidup kamu, tapi kayaknya kamu hanya mencintai satu orang dan sangat membekas ya. Sampai keselak nih. Jadi hanya satu yang sangat membekas di batinmu ya. Kamu kayaknya susah banget lupain dia. Bisa vice versa. Terlepas dari keburukannya, kelemahannya, kekurangannya atau apapun ya. Ya namanya cinta nggak bisa memilih ya. Kamu mencintai hanya dia gitu. Kamu sayangnya hanya sama dia. Ini menembus batin ya, beberapa koneksi spiritual begitu. Ada yang mirror ya, beberapa Cancer dealing sama twin flame ya.
ada energi cerminan. Saling cinta sih, tapi ada yang diam 1000 bahasa ya. Mungkin ada yang silent treatment ya. Ya udah saya diam aja. Saya ini apalah. Ada yang begitu ya. Beberapa ini orangnya insecure ya. Bisa kamu insecure atau vice versa. Ada yang minder begitu, nggak percaya diri. Ada yang ya memang gue orangnya kayak gini, gue pasif gitu. Atau ya gue memang apa ya, memang punya secure yang tinggi gitu ya, ngeprotek diri sendiri. Gue takut kalau nggak sesuai ekspektasi gimana, kalau nggak sesuai harapan gimana gitu. Jadi ya terkadang kita jadi males berjuang meskipun kita mencintainya. Ya mungkin kita takut kecewa, takut nggak sesuai harapan, takut nggak sesuai ekspektasi begitu. Atau kita nggak mau bersaing dengan yang lain. Ini bisa vice versa ya. Mungkin kamu rasa dia egois, mungkin kamu rasa dia yang egonya tinggi begitu. Tapi kalau mirror bisa aja sama-sama ada ego. Misal kita insecure nih, kita ngerasa aduh nanti hasilnya pasti begini, saya ini apalah. Nah kalau nggak sesuai harapan saya nggak mau lah, saya nggak mau berjuang, nggak mau begini, nggak mau begitu. Ya itu karena kita punya ekspektasi, dan di situ ada ego juga kan. Ekspektasi itu ada karena ego kita gitu. Jadi stop banding-bandingkan dirimu dengan yang lain ya. Jangan banding-bandingkan diri kita dengan siapapun. Kita tuh punya porsi kebahagiaan masing-masing. Kita punya porsi penderitaan masing-masing juga gitu. Oke, sekarang kita lihat lagi ya perasaannya. Nih. Ini bisa vice versa ya. Entah siapa di sini. Aku ngerasanya orang ini dia mencintai kamu juga nih ya. Dia menyayangi kamu. Bahkan dia rindu sama kamu ya. Ini siapa ini? Ada yang rindu sama Cancer atau vice versa. Cancer lagi rindu siapa? Ya kalau mirror sama-sama kangen gitu kak ya. Ada sih yang ngerasa bersalah, ngerasa nggak enakan. Tapi ini kalau mirror juga sama aja. Ya gue juga ngerasa bersalah sih ya. Gue ngerasa kayak belum terbuka aja selama ini gitu. Atau ya gue tahu juga gue punya ego gitu. Entah siapa ya yang rasa begitu. Terus dia kalau ngeliat kamu, kamu kayaknya udah hemat bicara ya. Atau kamu lagi hemat bergaul dengan orang-orang toksik ya. Ini beberapa kalian kamu batasi diri ya. Kamu masih stay untuk pasif ya. Kamu ngerasa ya gua bungkam dulu lah saat ini. Ya gue fokus sama hidup gue. Nah ada yang beberapa gitu. Jadi ada yang hemat bicara banget ya. Udah males ngomong, udah males bicara. Atau ya kan dia yang pasif ya. Saya juga pasif lah. Atau dia yang cuek. Ya jadi saya cuek. Atau ya kembali lagi ada yang insecure ya, trust issue kayak ya apalah yang saya bisa gitu. Saya hanya bisa mencintai dalam diam, merindukan dalam diam. Saya hanya bisa memantaunya, memperhatikannya di dalam diam. Segitu saja udah cukup kali ya. Ya mungkin ada orang lain ya. Itu yang ribet. Terus dia rasanya dia tuh tahu kamu mencintainya. Dia tahu kamu sayang sama dia. Atau sama-sama tahu nih ya, sama-sama suka, sama-sama mencintai. Begitu. Tapi entah siapa di sini, salah satu dari kalian menunda-nunda untuk melakukan sesuatu. Contoh, gue pengen nanya kabarnya, gue pengen ngomong baik-baik sama dia, atau gue pengen minta maaf. Ya setidaknya gue pengen silaturahmi begitu. Tapi menunda-nunda, ya.
Entah kamu ini ya atau dia, ya bisa dia atau kamu, ya kalian yang rasa gitu. Ada sebenarnya ya yang mau silaturahmi, tapi orang ini berpikir kayaknya terlalu mengambil resiko banget ya. Aku takut kecewa, aku takut sakit hati, aku takut nggak sesuai harapanku. Balik lagi ke situ ya. Berarti ada yang sensitif di sini. Jadi ya udah tentukanlah, buat keputusan gitu. Mau enggak gitu. Kalau nggak mau lagi sama dia, sudah lepaskan, ikhlaskan, move on ya. Kalau udah nggak mau lagi. Tapi kalau masih ada cinta, malah cinta itu tumbuh di hati kamu, ya lakukan sesuatu. Atau dia ini ya, dia harus lakukan sesuatu. Begitu ya. Dan aku ngerasanya di sini seperti ada ya yang ditutup-tutupi seseorang. Jadi pengennya terbuka, pengennya ngomong jujur. Kayak misalnya banyak hal yang harus aku jelaskan ke kamu, atau aku tuh pengennya begini. Selama ini aku menunda-nunda karena begini loh, karena begitu loh. Nah, ada yang mau ngomong seperti itu. Oh, tapi ini bisa kamu atau dia ya. Jadi ada seseorang di sini yang ngerasa kalau kamu mencintai saya, ya kamu lakukan sesuatu buat saya gitu. Atau kalau kamu memang pengen jujur, ya kamu ngomong ya. Kalau kamu memang lagi sensitif, ya kamu bicara. Atau nih ada sama-sama sensitif ya, jadi sama-sama diam. Ada yang begitu ya, takut terluka ya. Kita sama-sama punya perasaan yang halus ya. Aku ini apalah, yang disono juga aku ini apalah. Jadi ya begitu ya, trust issue, gak yakin satu sama lain. Terus apa ya, kita kan gak bisa menyenangkan semua orang ya. Jadi kita harus menghargai juga lah, atau menerima bahwasanya tidak semua orang bisa menyenangkan kita. Gitu. Jadi misalnya kamu nih pengen ngelakuin ini, ngelakuin itu, tapi hanya kekecewaan yang kamu dapat. Ya, mau gimana, namanya manusia. Manusia bisa saja mengecewakan kita. Meskipun ada rasa cinta, meskipun ada rasa sayang di dalam koneksi itu, hubungan itu, relasi itu, ya tetap aja ada kekecewaan. Dia kan manusia biasa. Dia bisa menyakiti. Secinta apapun dia ke kamu, atau secinta apa kamu ke dia, ya dia pasti bisa menyakiti kamu gitu. Jadi ya begitulah manusia, gak lepas dari kehilafan, kesalahan begitu. Dan aku ngerasanya ada seseorang di sini yang kayak memang udah gak tahan ya, udah gak tahan banget. Kayak kita tuh harus bicara Cancer ya. Atau vice versa, Cancer ngerasa gitu, kayak ya capek lah ya, menunda-nunda, menunggu, menanti. Kayak ini ada unfinished business ya, beberapa pengen menyelesaikan urusan. Kayaknya kalau nggak jujur, nggak lega hati ini ya. Kalau nggak saling memaafkan, kayaknya nggak plong. Kayaknya kalau nggak menjelaskan sesuatu, nggak tahu, gue susah hidup tenang begitu. Ada yang seperti itu ya. Jadi seseorang ini ngerasa, aku harus minta tolong ke siapa ya, aku harus bagaimana gitu. Ini bisa kamu ya atau dia, vice versa. Aku lanjut ya. Aku shuffle dulu. Oke. Wah. Kenapa nih? Ada Pisces ya, Cancer, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius. Strong di Aries. Leo juga kuat ya. Oke. Four of Cups. Ini ada Pisces ya,
beberapa sesama Cancer, ada Taurus juga kuat. Bisa energi aja. Nih, Capricorn, Virgo. Wah, jadi aku ngerasanya kamu sakit hati begitu, kamu kecewa. Bisa vice versa. Ini koneksi yang menyakitkan sih, ya. Ini udah menguras banyak energi. Bahkan mental kita jadi nggak sehat, ya, beberapa gitu. Ini entah kamunya ya, atau ini vice versa. Ada seseorang yang ya pengennya ngasih hati ini ke kamu gitu. Maksudnya kayak entah kamunya atau dia gitu. Ya gue pengen ngasih hati ini buat lo gitu. Ya gue sayangnya sama lo. Atau ya gue ngerasa bersalah. Gue mau minta maaf ya. Ya gue koreksi diri sih. Gue udah nyakitin begitu. Gue udah childish selama ini. Gue kanak-kanakan ya. Atau ya gue udah peka sih. Gue udah ngikutin intuisi bahwasanya ya kayaknya gue bikin salah, makanya kita jadi begini gitu. Tapi ini ego siapa ini tinggi banget ya. Ada energi bocil di sini ya, kekanak-kanakan begitu. Jadi bagi dia atau siapa ini ya, bisa vice versa, bagi dia tuh udahlah ngapain minta maaf gitu, atau ya udah ngapain lagi gue harus berjuang. Jadi ada sisi kekanak-kanakan orang ini yang luar biasa gitu ya, childishnya wah gitu ya. Jadi ya sulit dia bersikap dewasa begitu. Ini bukan tentang kalian bisa jodoh atau enggak ya, tapi kayak ada yang harus kalian selesaikan begitu ya. Dan orang ini tahu banget gimana hidupnya mau berubah menjadi lebih baik, gimana hidupnya mau tenang kalau dia nggak ngelakuin sesuatu begitu. Ini beberapa siklus karma ya. Jadi karma itu kan nggak bisa ditebak juga. Beberapa karma itu misteri. Ada yang kita rasa karma ya udah itu pembelajaran, tapi ada juga karma yang kayak harus kita bayar. Dengan apa? Ya contohnya kita harus bayar dengan minta maaf, kita harus bayar dengan pengakuan, kejujuran, klarifikasi atau apa. Itu ada ya seperti itu. Apalagi kalau ini koneksi spiritual. Jadi tahu cara membayar karma gitu. Dan ya ini kamu sulit lupakan dia ya. Beberapa kalian susah move on padahal sudah berlalu, atau ini vice versa. Tapi kalau mirror sama sih ya, sama-sama susah melupakan. Kayak kita mati rasa ya dengan orang lain begitu. Atau apa nih ya, kamu jadinya udah susah buka hati. Sulit bagi kamu buka hati ke yang lain. Entah ini karena udah sakit banget yang kamu rasa, jadi nggak segampang itulah buka hati ke orang lain. Kita kan juga jadi trust issue, jadi nggak gampang percaya gitu. Terus sih. Dan di sini kamu ngikutin intuisimu, ya. Kan Cancer itu intuitif ya, elemen air ya. Meskipun kita baperan, tapi intuisi kita tajam. Jadi kamu bisa sih mendeteksi. Dia tuh sebenarnya sayang sama aku, tapi dia ya gitu deh. Dia sebenarnya cintanya sama aku, tapi ya begitulah. Nah, itu ada. Atau kamu menggunakan intuisi untuk mendeteksi bagaimana situasi dan keadaan. Kalau kamu ngerasa nggak worth it sih, nggak layak, nggak usah lah gitu. Atau kamu lebih nyaman menyendiri, kamu rasa ya udah cukup sakit yang kamu rasa, jadi kamu lebih fokus sama dirimu sendiri ya, fokus pada hal spiritual, religius atau apapun ya, untuk perkembangan jiwamu. Begitu. Dan di sini aku ngerasanya ada seseorang yang kenapa bisa diam begitu ya, nggak melakukan apa-apa, karena ada yang dia sembunyikan ya.
ada yang dia nggak jujur gitu. Kalau kita ikuti intuisi, kita tahu nih orang nggak terbuka sama gue. Nih orang nggak jujur gitu. Atau kamu ngerasa ini semua nggak jelas, ya? Kamu merasa kayak, ya ini nggak jelas karena gimana ya, dia nggak jelas juga gitu. Mungkin kamu ngerasanya dia seperti sulit memberikan kejelasan, dia seperti sulit memberikan kepastian ke kamu. Jadi kalau kamu rasa nggak jelas dan nggak pasti gitu, kamu jadi males ya. Kamu lebih baik diam, meskipun harus begitu lama ya, membungkam. Bisa vice versa. Nih, Taurus ya, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Ini strong Virgo, Aquarius, Aries, Capricorn, Scorpio. Oke? Wah, beberapa sesama Cancer. Ini strong juga Capricorn ya, ada Libra. Lalu di sini ada Sagittarius. Oke, ada Pisces ya, bisa energi aja. Jadi, aku ngerasa entah siapa di sini ya, itu mau memanfaatkan gitu. Entah dia mau memanfaatkan kamu, memanfaatkan kayak ya ada keuntungan bersamamu. Kamu tuh baik ya, kamu tuh orangnya penyayang, kamu bisa dimanfaatin. Nah, ada beberapa dari mereka yang rasa seperti itu. Tapi ini bisa vice versa ya, entah siapa yang mau manfaatkan, kayak ada keuntungan gitu sama dia, say. Ada sesuatu yang kayak ya gue nggak dapetin di orang lain begitu. Tapi orang ini kalau dia sadar diri ya, dia merenungkan kok kesalahannya ya. Siapapun ini yang pernah manfaatkan kamu, kecewakan kamu, dia merenungkan kesalahannya. Ya makanya tadi ada yang merasa bersalah ya. Dan sebenarnya dia pengen menuju kamu ya. Beberapa dari mereka mengakui kayaknya kamu yang terbaik buat dia, kayaknya kamu yang paling memahami. Entah kamu yang memang punya kualitas, kamu yang punya value, punya nilai yang dia tidak temukan di orang lain, begitu. Dan apa ya, dia masih berharap sama kamu ya. Ini beberapa berharap belas kasihan kamu ya. Dia berharap kamu kasihan lagi lah sama saya, kamu bantu saya lagi, atau ya kamu cintai saya lagi, atau kamu sabar lagi lah sama saya, atau kamu cari saya lagi, kejar saya lagi. Beberapa seperti itu ya. Bisa vice versa. Tapi ini sangat beresiko ya, karena ada family issue, beberapa tentang keluarga ya, atau sudah punya keluarga. Jadi nggak segampang itu ya sis, gitu bro. Kalau dealing dengan bersegi-segi, entah ada yang lain atau apa ya, kayak seseorang belum menyelesaikan urusan dengan orang lain. Bisa juga seseorang bingung harus bagaimana. Misal kayak ya lu ngerasa gue harus ngelakuin ini, ngelakuin itu, ya gue tahu gitu. Tapi ini resikonya tinggi ya gitu. Beberapa di antara mereka tahu kapasitasnya, tahu bahwasanya ya daya juangku segini yang aku bisa gitu. Ya aku memang gini payah, ya aku ribet ya. Ini bisa dia atau vice versa. Jadi ada yang ngerasa ya mau gimana, udah karakter aku. Aku tuh orangnya nggak percaya diri. Aku tuh ya insecure gitu. Aku lebih seneng main intuisi gitu ya. Kalau feeling aku nggak enak ya aku nggak ngelakuin gitu.
Atau ya kalau intuisi aku, kata hatiku bilang enggak ya enggak gitu. Meskipun aku kelihatan egois. Nah, ada yang rasa gitu. Atau kalian ada yang punya perbedaan ya. Ada satu yang kekanak-kanakan, ada satunya yang dewasa. Tapi ada juga salah satu yang kayak, ya aku ini apalah, dia tuh lebih dari aku. Dia kayaknya udah ada pilihan lain. Dia kayaknya banyak pilihan. Dia tuh kayak bintang. Dia tuh kayak populer atau apa ya. Ya beberapa dilihat dengan orang seperti itu. Jadi kayak gimana aku mau menjangkau bintang ya. Ini kan bagaikan langit dan bumi ya. Aku masih tertinggal di bumi, dia sudah di langit begitu. Istilahnya gitu Kak ya. Sampai ada tower momen ya, duar gitu. Udah gue bingung, gue nggak tahu harus gimana. Jadi terkadang kita bisa depresi tiba-tiba, stres tiba-tiba sedih ingat dia, tiba-tiba kayak pengen nangis teringat dia. Karena apa? Ada cinta yang kita pendam, ada rasa sayang yang kita pendam, atau kita bingung harus bagaimana. Hati sama logika itu bentrok ya. Kalau logika berkata udahlah males, kalau kata hati ya gimana? Hati nggak bisa bohong ya. Kalau masih sayang ya masih sayang, masih cinta ya masih cinta. Terkadang begitulah kita ya, kita memperibet hidup kita sendiri. Ya itu karena banyak ekspektasi kita sih. Dan ini kembali ke masing-masing ya. Kalau kita rasa udah ya udah, nggak usah lagi. Kalau kita rasa stop ya stop gitu. Sekarang tergantung kitanya ya. Ya memang nggak mudah ya, apalagi untuk melupakan itu memang nggak mudah. Tapi coba bandingkan persentase mana yang lebih sakit, bertahan atau melepas ya. Ya memang sama-sama sakit, cuma kan ada porsinya say, ada persentasenya. Kalau bertahan jauh lebih sakit, ya berarti lebih baik melepas gitu. Meski nggak mudah ya, walaupun tidak mudah, tapi ini apa ya, kayak jadikan pembelajaran pengalaman hidup. Terkadang ya cinta itu kan bagian dari pendewasaan diri, supaya kita menjadi lebih dewasa, lebih bijak gitu. Kita tahu mencintai yang benar, dicintai yang benar itu seperti apa ya. Tapi kalau ngerasa harus ada yang diselesaikan, silakan diselesaikan gitu. Sebenarnya hidup ini kan pilihan ya. Kalau kita rasa tidak usah diselesaikan, jadi pembelajaran hidup saja ya silakan. Tapi kalau ada yang masih membelenggu ya di dalam diri kita dan belum kita sampaikan, atau kita ngerasa sesuatu harus diberesin ya silakan beresin gitu. Biar kedepannya masa depan kita lebih lega, tanpa ada belenggu lagi, tanpa ada yang nggak enak lagi gitu di masa sebelumnya gitu. Aku lanjut ya. Cancer. Nih, release ya, lepaskan. Nih, beberapa yang masih ada aroma-aroma masa lalu. Kalau kamu ngerasa itu nggak sehat buat kamu, silakan lepaskan ya. Silakan, nggak ada yang ngelarang gitu. Atau dia bisa vice versa. Bisa dianya yang harus begitu. Beberapa punya trust issue, mudah tidak percaya karena seseorang udah sering kecewa gitu. Ini bisa siapa nih ya? Jadi misalnya kayak gini, gue orangnya dari dulu disakitin mulu ya, gue dari dulu kecewa terus gitu. Atau kayak ya gue bisa sensitif kayak gini, trust issue, nggak gampang percaya, gue jadi kaku, gue jadi bungkam, gue tiba-tiba diem, gue jadi misterius ya. Ya karena hidup gue nggak enak gitu ya. Gue disakitin mulu gitu. Beberapa di sini masa kecil nggak enak ya. Kurang kasih sayang orang tua, atau memang ya orang tua saya dulu ada issue, ada problem, atau ya saya nggak ngerasain kasih sayang yang full. Atau adalah yang terjadi di masa lalu yang bikin saya seperti ini gitu, jadi sensitif gitu. Atau
ya banyaklah yang nyakitin. Jadi itu juga sih penyebabnya. Nah, makanya ada yang ngerasa kayak cintaku bertepuk sebelah tangan, ya, kayak nggak terbalaskan, atau ngerasa aja kayak gitu. Maksudnya kayak sebenarnya kan ini ada yang sama-sama cinta ya, sama-sama sayang. Cuma salah satunya ngerasa apa aku aja kegeeran gitu, apa aku aja yang gede rasa. Ya aku takut aku yang GR, aku takut ya hanya aku yang mencintai. Ternyata dianya enggak, itu gimana? Kalau bertepuk sebelah tangan gimana? Kalau cintanya ini tidak terbalas gimana gitu? Ya kan ribet ngomongnya. Gitu. And then nih ini yang sebenar-benarnya terjadi ya. Ada chemistry satu sama lain, sebenarnya terkoneksi satu sama lain. Kamu sama dia satu chemistry, satu koneksi, satu vibrasi, ya anything lah. Sama-sama sayang, ya. Ini beberapa bisa lo kontak batin. Beberapa bisa telepati, kayak ya saya di sini bisa aja ngomong ya. Menyebut nama kamu, memanggil nama kamu. Ya kamu jadi ingat sama saya. Itu ada ya. Tapi di sini nah ini ada yang bertopeng ya. Tadi makanya aku bilang ada yang pasif. Ya, jadi gini, tidak menjadi diri sendiri, tidak menjadi apa adanya, fake ya, bertopeng, palsu. Ya fake lah pokoknya. Gak apa-apa lah, gue bersikap palsu demi keadaan, demi harga diri. Ya gimana ya? Gue nggak mau kecewa, gue nggak mau sakit hati, atau ya gue nggak mau ngerendahin harga diri gue. Ya ada yang begitu ya. Jadi nggak bisa menjadi apa adanya, nggak bisa menjadi diri sendiri, begitu. Nih, very soon. Ya ini harus segera mengambil keputusan. Beberapa ini capek loh bertopeng, capek banget ya. Aku seperti hidup tidak di duniaku ya. Karena yang aku cintai itu kamu, bukan yang lain. Atau siapa ini ya, bisa vice versa. Jadi ini bakalan segera terjadi tower moment ini ya, dimana seseorang kalau udah gak kuat lagi untuk bertopeng, gak kuat lagi memendam semuanya sendiri, ya akhirnya akan meledak gitu ya, meledak duar gitu, kayak ya udah kayaknya harus bicara nih, nggak bener nih kayak gini-gini aja, tuh ada. Atau ya akhirnya semesta yang membuka semuanya, semesta yang membuka topeng kita, ya akhirnya kita jadi tahu bagaimana aslinya satu sama lain gitu. So free yourself ya, bebaskan dirimu dari hal yang toksik yang udah nggak sehat buat kamu. Kalau kamu ngerasa kamu ingin hidup lebih baik, ingin memperbaiki diri, ya silakan. Kalau kamu rasa kamu ingin dengan yang lebih baik, ya nggak apa-apa gitu. Cuma kita harus belajar memaafkan ya, dan mengambil pelajaran penting di dalam koneksi ini. Apa sih hikmahnya? Hikmah dari semua ini ya, kita jadi tahu ternyata yang terkoneksi dengan kita itu bisa menjadi mirror kita, bisa menjadi cerminan kita. Contoh ya, kalau kita tidak terbuka, dia bisa saja menjadi tidak terbuka. Kalau kita bungkam, ya ternyata dia bisa juga menjadi bungkam. Dia diam 1000 bahasa, ya kita juga bisa seperti itu ya. Aku rasa begitu. Jadi ya ini beberapa kalian ada yang kembali ya. Beberapa kalian memang udah digariskan begitu untuk bertemu lagi atau bicara lagi. Ada yang memang kalian itu sengaja dipisahkan oleh semesta supaya sama-sama memperbaiki diri, sama-sama evaluasi diri. Atau ketika sudah menjadi versi lebih baik, sudah sama-sama dewasa, ya ini bisa bertemu lagi di titik yang sama.
Gitu ya. Oke, sampai sini dulu Cancer. Cancer Sun, Moon, Rising, Venus ini bisa vice versa ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.